Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul bersama melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan duduk sebentar belajar bersama dalam suatu majelis. Mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi tambahan pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau, dan seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama saya ucapkan jazakumullah khairan telah memberikan saya kesempatan untuk bisa duduk di sini. Tentunya yang akan kami sampaikan ini faedah-faedah yang harusnya lebih bermanfaat bagi diri kami pribadi. Namun mudah-mudahan juga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Pembahasan kita pada pagi malam hari ini, kita akan berbicara tentang hakikat dunia. Kita tahu judul tadi yang diberikan atau ditulis dalam materi kajian ini, dunia itu menyilaukan. Dunia menyilaukan ini sejalan dengan hadis Nabi SAW. Nabi pernah mengatakan inna dunya hulwatun khadirah, sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Jadi seakan-akan di situ Nabi SAW menggambarkan bahwasanya dunia ini memang menyilaukan. Barang siapa yang memandang dunia, maka dia ingin meraup dunia sebanyak-banyaknya. Oleh karenanya jamaah seorang taala perlu kita sering mengingatkan di antara kita bahwasanya dunia itulah hakikatnya, hijau dan manis. Dia bisa menggoda seorang sehingga orang terlena dengan kehidupan dunia. Padahal dunia itu hakikatnya tidak kekal. Dunia ini hanya sementara. Jadi kita tahu kita hidup di atas muka bumi ini adalah salah satu fase dari kehidupan kita. Sebelum kita hidup di atas muka bumi ini, kita ada di masa namanya masa janin. Kemudian kita akan menghadapi namanya masa kehidupan. Kemudian kita wafat, dan kemudian kita akan masih terus berjalan dalam tahap-tahapan kehidupannya, dan terakhir akan kita meraih adalah surga atau neraka jahanam. Dan kalau kita mau perbandingkan antara hidup kita di dunia dan hidup kita di akhirat, maka sangat berbanding jauh. Hidup kita di dunia sangat pendek. Kata Nabi SAW, a'mar ummati ma baina 60 wa 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Kata Nabi SAW, umur umatku berkisar 60 sampai 70 tahun, dan sangat sedikit yang melampaui umur tersebut. Adapun di akhirat kita bicara tentang alam barzakh, kata ada alam mahsyar, kata Allah Subhanahu wa taala 1:50.000 tahun. 1:50.000 tahun. Ternyata umur kita 60 sampai 70 itu ini menentukan umur kita nanti di akhirat yang selama-lamanya. Makanya saya katakan bahwasanya kita perlu sering mengingatkan, jangan sampai kita terlena dengan kehidupan di dunia ini sampai kita lupa dengan kehidupan yang abadi. Makanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Kata Nabi SAW, jadilah engkau seorang yang hidup di atas muka bumi ini seperti orang yang asing dan orang yang hanya berjalan yang seperti orang musafir. Tidak membawa bekal yang tidak ingin menetap lama-lama, tapi hanya pergi sebentar. Demikian juga Nabi SAW pernah mengatakan, mali walid dunya, apa urusanku dengan dunia? Innama ana fid dunya karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Kata Nabi SAW, apa urusanku dengan dunia? Sesungguhnya saya di dunia ini hanya seperti seorang yang berjalan, kemudian bersinggah di sebuah pohon, kemudian istirahat sebentar, kemudian pergi. Nah, dunia itu seperti seakan-akan pohon. Tatkala seorang musafir dia berjalan, dia mau istirahat. Apakah dia mau istirahat di situ terus-menerus?
Tentu tidak. Dia istirahat secukupnya karena dia pengen pulang. Dia pengen pulang ke rumah. Demikian juga tatkala kita di atas muka bumi ini, maka kita tidak perlu pengen lama-lama di sini. Karena kita punya kampung halaman yang sesungguhnya. Kampung halaman nenek moyang kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam, yaitu surga. Kita semua di atas muka bumi ini, apapun kegiatan kita, mau beramal ini, beramal itu, beramal ini, beramal itu ujungnya kita ingin pulang ke kampung halaman kita. Kita pengen kembali kemana? Ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena sekali lagi jemaah Subhanahu wa Ta'ala, penting bagi kita saling mengingatkan tentang hakikat dunia. Bahwasanya dunia ini hanya dunia sementara, tidak panjang dan sangat menipu manusia. Jemaah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasan yang pertama saya ingin jelaskan bahwasanya tentang hakikat dunia secara detail. Tentunya tidak secara gamblang, tapi hanya saya akan sebutkan beberapa poin yang disebutkan oleh para ulama tentang hakikat dunia supaya kita paham. Kalau kita paham hakikat dunia, maka kita akan belajar bagaimana kita harus menyikapi dunia. Yang pertama disebutkan oleh para ulama bahwasanya dunia ini hanya sementara. Jadi saya sudah isyaratkan bahwasanya poin pertama, hakikat dunia yang pertama, dunia ini hanya sementara. Sementara dari dua sisi, dari pihak penghuninya dan juga dari dunia itu sendiri. Kita sebagai penghuni dunia, kita bisa saja meninggalkan dunia ini dan kita tidak tahu kapan kita akan wafat. Yang jelas setiap kita pasti akan wafat. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah sungguhnya kematian yang kalian lari darinya, pasti dia akan bakalan ketemu kalian. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, kullu bni untha wa in talat salamutuhu yawman ala alatin hadaba mahmulu. Kata Ali bin Abi Thalib, setiap insan sepanjang apapun umurnya, mau 100 tahun, mau 200 tahun, mau 300 tahun, mau tidak mau, dia pasti suatu saat akan dipikul di atas keranda. Maka kita sebagai penghuni dunia, kita bisa saja meninggalkan dunia dan itu kita tidak tahu. Ini misteri yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Allah mengatakan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Allah mengatakan sesungguhnya setiap jiwa tidak tahu di mana dia akan wafat. Kata para ulama di tafsir, 3 hal manusia tidak tahu tentang keadaannya. Kapan dia wafat, di mana dia akan wafat, dan dalam kondisi apa dia wafat. Maka dunia sementara, satu sisi kita ini akan meninggalkan dunia. Di satu sisi dunia ini tidak kekal. Dari sisi aspek dunianya itu sendiri, dari zat dunianya, dunia ini tidak kekal, dia hanya sementara. Apa bukti bahwasanya dunia ini hanya sementara? Yang pertama, dari sisi bahasa, kalau kita belajar bahasa Arab, makna dunia ini berasal dari kata ad-dani, atau artinya rendah. Yang kalau kita menerjemahkan dunia ini tidak lama, hanya sementara. Dari sisi nama saja sudah menunjukkan bahwasanya dunia ini tidak kekal. Dunia tidak kekal. Oleh karena dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dunia itu dengan zahrah. Zahrah itu apa? Bunga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dunia itu dengan zahrah, yang artinya adalah bunga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala tamuddanna 'ainaik ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah kalian palingkan mata kalian kepada orang-orang yang kami berikan bunga dunia kepada mereka. Kenapa disebut dengan bunga? Ini menjelaskan bahwasanya bunga itu tidak kekal. Bunga itu tidak kekal. Dia hanya terlihat indah sebentar, kemudian tiba-tiba nanti dia kering, layu, tertiup angin, akhirnya hilang. Itulah hakikat dunia. Makanya Allah SWT sebutkan dunia ini permisalkan dengan apa tadi? Bunga mawar. Terlihat indah, tapi tidak kekal. Di ayat yang lain, Allah SWT menyebutkan dunia ini seperti air hujan. Seperti air hujan. Allah SWT berfirman, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya." Dan buatkanlah perumpamaan kehidupan dunia kepada manusia, kama'in anzalnahu minas sama. Yaitu dunia itu seperti air yang turun dari langit, fakhtalata bihi nabatul ard, kemudian air tersebut berkumpul dengan tumbuhan-tumbuhan di tanah, fa asbaha hashiman tadruhu riyah. Kemudian tanaman tersebut menjadi
menjadi subur, kemudian tumbuh menjadi kering, kemudian ditiup oleh angin. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu Allah itu mampu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya dunia itu seperti apa? Air yang turun. Kalau kita bicara tentang ayat ini, sebagian ulama tafsir menafsirkan dengan dua pendapat. Pendapat pertama menyebutkan bahwasanya dunia itu seperti air, karena Allah mengatakan kama in anzalnahu minas sama, seperti air yang turun dari langit. Dari sisi apa kita katakan bahwasanya air ini seperti dunia, karena dunia ini cepat atau tidak kekal. Bagaimana cara argumennya? Kata para ulama, air ini tidak bisa netap. Kalau air menetap, dia akan rusak. Makanya kalau kita punya air, dia hanya menetap di suatu tempat, dia tidak ngalir, ini air akan keruh dan air akan rusak. Kondisi air dia selalu berjalan, menempati tempat-tempat ruang-ruang yang kosong. Itulah dunia. Dia tidak kekal dalam satu tempat, tapi dia akan terus berjalan sebagaimana air berjalan. Demikian juga air, kalau kita ambil, pasti ada terkontaminasi dengan kebasahan. Maka demikian juga dunia. Tatkala kita berusaha mengambil dunia, kita akan rasa capek, letih. Kita cari nafkah, itu ada usaha yang kita lakukan dan itu capek. Kemudian juga air, kalau kebanyakan bisa rusak, banjir, banyak musibah yang terjadi. Maka dunia juga demikian. Tatkala kita ambil sebanyak-banyaknya, maka itu akan menjadi musibah bagi seorang hamba. Maka para ulama menafsirkan ayat ini kama in anzalnahu minas sama, ini bahwasanya dunia ini mirip dengan apa? Air. Bahwasanya dunia ini tidak kekal. Sebagaimana air juga tidak bisa kekal dalam satu kondisi, dia harus berjalan terus mengisi ruang-ruang yang kosong. Pendapat yang lain menyebutkan dalam ayat ini maksudnya apa? Air itu, dunia itu seperti bunga. Sama juga terkenal tadi pendapat pertama yang mengatakan az-zahra. Tadi Allah mengatakan ayat pertama tentang zahra, bunga mawar. Maka Allah mengatakan juga dalam ayat ini dunia itu seperti tumbuhan. Seperti tumbuhan. Yang tumbuhan itu kita tahu indah kalau sudah turun bercampur dengan air, kemudian dia subur, kemudian dia mekar, terlihat indah, tapi ini tidak kekal. Tidak lama kemudian dia hilang. Maka inilah jamaah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam ayat ini, bahwasanya dunia itu seperti apa? Air ataukah bunga. Yang ini menunjukkan bahwasanya dunia itu tidak kekal. Tidak kekal. Kemudian di ayat yang lain yang menjelaskan bahwasanya dunia ini tidak kekal, itu firman Allah Subhanahu wa taala, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya dunia itu hanyalah permainan, walahun, senda gurau, wazina, dan perhiasan, wa tafakhurun bainakum, kemudian juga hanya sebagai gaya-gayaan di antara kita, bersombong-sombongan bagi kita berkaitan dengan harta, wa takathurun fil amwali wal aulad, dan dunia itu hanya sebagai perlombaan bagi manusia, banyak-banyakan harta dan juga banyak-banyakan anak. Karena Allah mengatakan, "Kamathali ghaitin a'jabal kuffara nabatuhu tsumma yahiju fatarahu musfarran tsumma yakunu hutama." Allah mengatakan dunia itu seperti air hujan yang kemudian bergabung dengan tanam-tanaman, kemudian tumbuhan tersebut tumbuh mengagumkan si penanam yang petani, kemudian tanaman tersebut tidak lama kemudian menjadi kering, kemudian tertiup angin, kemudian menjadi hancur. Ini Allah Subhanahu wa taala permisalkan dunia kepada kita. Perhatikan jamaah, Allah mengatakan i'lamu annamal hayatud dunya la'ib. Di sini Allah Subhanahu wa taala sedang membuat kondisi-kondisi. Kondisi pertama Allah mengatakan dunia itu laib. Laib itu apa? Hanya permainan. Kemudian yang kedua lahun, itu senda gurau, canda-candaan. Kemudian yang ketiga zina, perhiasan. Kemudian yang keempat tafakhur. Tafakhur ini berbangga-bangga di antara kita. Kemudian yang kelima at-takatsur. Takatsur itu berlomba-lomba, gaya-gayaan siapa yang paling banyak. At-takatsur itu lomba-lomba siapa yang paling banyak harta. Kalau kita lihat jamaah rentetan ini, laib, lahun, zina, tafakhur, takatsur, ini semua fase kehidupan manusia dijelaskan para ulama. Yang pertama apa? Laib. Laib ini siapa jamaah? Anak-anak. Anak-anak kalau mereka kegiatan mereka hanya main dan main. Kemudian fase berikutnya lahun. Lahun ini fase apa?
fase remaja, Gen Z zaman sekarang. Orientasi mereka bercanda terus, main aja terus. Kemudian fase berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, zina. Zina ini masa dewasa. Kalau kita sudah dewasa, gaya-gayaan pengen pakai inilah, pakai itulah, bergaya layaknya seorang pemuda zaman sekarang. Kemudian selanjutnya tafakhur. Tafakhur ini masa dewasa lanjut. Mereka berbangga-bangga, saya sudah kerja di sini, saya sudah punya ini, saya sudah punya ini. Kemudian yang terakhir apa? At-takatsur, yaitu menyombongkan diri dengan banyaknya harta dan banyak anak. Di sini orang pensiunan. Maka ini syarat dari Allah Subhanahu wa taala, innamal hayatud dunya la'ibu wa lahun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal awlad. Ini semua fase-fase kehidupan yang tidak lama. Kita saja rasakan jamaah, kok kayaknya kemarin kita baru lulus SMA, sekarang sudah punya anak, sekarang sudah punya anak tua, anak tiga. Ini semua gak kerasa, tidak? Ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dunia ini cepat dan tidak kekal dan hanya sementara. Dan kalau kita mau berbicara tentang ayat seperti ini sangat banyak. Maka inilah jamaah poin pertama yang harus kita pahami, bahwasanya dunia ini tidak kekal, dunia ini hanya kehidupan yang sementara. Kemudian hakikat dunia yang berikutnya dijelaskan oleh para ulama, bahwasanya dunia itu sengaja dibuat indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini isyarat tadi disebutkan, hadis yang pertama disebutkan inna dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Sengaja Allah Subhanahu wa taala buat dunia itu seperti itu, sehingga menyilaukan mata-mata kita. Kalau kita lihat dunia, kita pengen lihat mobil harta ini, kita pengen lihat motor ini, kita pengen semua harta kita pengen, apapun atas dan ini wajar. Kita sebagai manusia memang diberikan insting bahwasanya kita suka dengan namanya dunia. Maka kita harus paham bahwasanya dunia ini memang benar-benar dibuat indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna ja'alna ma'alal ardi zinah." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di atas muka bumi ini sebagai zinah, sebagai apa? Perhiasan. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya." Dalam ayat ini Allah mengatakan tadi, janganlah kalian palingkan mata kalian kepada orang-orang yang telah kami berikan dunia. Ya, dunia itu Allah sebutkan sebagai zahra, sebagai apa? Bunga mawar. Bunga mawar itu indah. Siapa yang tidak suka dengan bunga mawar? Bunga mawar itu sangat indah. Kita juga mau seperti pengen memiliki bunga mawar. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, zuyyina lin-nas hubbus syahwat. Dijadikan indah kepada manusia oleh Allah Subhanahu wa taala hubbus syahwat, yaitu mencintai keinginan untuk syahwat, minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Di sini Allah sebutkan perhiasan dunia, itu berupa wanita, anak-anak, harta benda, pekerjaan, semuanya ini dibuat kecintaan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Maka ini sangat wajar. Saya katakan bahwasanya kalau kita sebagai kita hidup di atas muka bumi ini, kita pengen punya ini, punya itu, ini wajar. Karena memang Allah Subhanahu wa taala buat kodrat manusia seperti itu. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatir dan seterusnya. Allah katakan bahwasanya dunia ini memang benar-benar dibuat indah, dibuat sebagai perhiasan kepada manusia, sehingga manusia pengen punya hal-hal yang tersebut. Kemudian juga dalam hadis Nabi SAW tadi mengatakan, inna dunya khulwatun khadira wa inna allaha mustakhlifukum fiha wa yanzuru kaifa yata'malun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini hijau, kemudian manis, dan dari situlah Allah Subhanahu wa taala bisa melihat bagaimana kalian menyikapi dunia. Maka jamaah semua rahmatullah taala, ini hakikat kedua yang harus kita pahami, bahwasanya dunia ini memang benar-benar dibuat indah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Makanya manusia sangat cinta kepada dunia, berlomba-lomba untuk mencari dunia. Alhaakumut takatsur, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh celaka orang-orang yang berlomba-lomba mengumpul harta sebanyak alladzi jama'a malan wa ajjaja. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka lah orang-orang kafir yang mengumpulkan harta-harta kemudian mereka hitung-hitung. Dikit-dikit ngecek saldo. Saldonya berapa ya? Ngecek lagi saldo, padahal enggak tambah nambah. Enggak ada yang ngirim transfer, tapi ngecek terus, dia hitung-hitung saldonya. Itulah kegiatan orang-orang kafir yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hitung-hitung harta. Maka jamaah, dunia itu apa tadi? Menyilaukan, dibuat indah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan harus kita paham hakikat dunia seperti itu. Kemudian hakikat selanjutnya dijelaskan oleh para ulama,
Ini dampak dari dunia itu memang hijau, yaitu apa? Sengaja Allah buat dunia ini sebagai perhiasan untuk menguji manusia. Untuk menguji manusia. Jadi saya katakan pertama tadi, hakikat pertama dunia ini sementara, kemudian hakikat kedua dunia ini sebagai perhiasan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hakikat ketiga dampak dari perhiasan. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala buat dunia ini hijau, buat dunia ini disukai oleh manusia, untuk apa? Untuk menguji manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya setiap jiwa pasti akan wafat. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan keburukan dan juga menjadikan kebaikan itu sebagai fitnah bagi manusia, sebagai ujian bagi manusia. Berangkat dari ayat ini, jamaah, Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah jadikan keburukan dan kebaikan itu sebagai fitnah. Ini dalil bahwasanya bukan tidak serta-merta ujian itu berupa keburukan, berupa bencana, berupa kemiskinan. Bukan serta-merta ujian cuma itu. Bahkan kebaikan, harta, kekayaan yang kita miliki ini juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia mau bersyukur ataukah tidak? Adapun orang-orang yang diberikan ujian musibah, apakah dia mau bersabar ataukah tidak? Ini semua ujian. Yang jadi masalah, terkadang kita tidak merasa kalau kita dapat harta, kita dapat dunia, kita merasa kita sedang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak merasa kita sedang diuji. Akhirnya apa? Jadilah kita hamba-hamba yang lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa ini semua hasil kerja kita, hasil keringat kita. Wajar saya dapat seperti ini. Kita lupa ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati kalau kita lihat di podcast, tahu podcast nggak Bapak? Orang diwawancara, ketika ditanya, Pak, kok bisa sesukses ini sekarang? Kata dia apa? Karena saya begini. Dia lupa nyebut Allah Subhanahu wa taala. Ini biasanya orang takabur seperti ini, saking dia bangganya sama dirinya. Terkadang dia mengatakan, ini semua wajar saya seperti ini karena pengalaman saya sudah banyak jatuh, banyak gagal. Setelah saya gagal, akhirnya saya ketemu satu metode, akhirnya saya bisa berhasil. Dan ini semua metode saya dan ini pengalaman saya. Saya katakan, kau bedanya apa kau dengan Qarun? Kau harusnya sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengalaman yang berikan kau, pengalaman itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati jemaah. Tatkala kita dapat kenikmatan, dapat harta, dapat apapun yang kita rasa itu suatu kenikmatan, sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau Allah menyebutkan banyak orang gagal tatkala diuji diberikan kenikmatan. Sebaliknya banyak orang yang sukses tatkala diberi ujian musibah. Antum pilih yang mana? Mau diuji dengan kesusahan tapi bisa bersabar, atau diuji dengan kenikmatan dan bisa bersyukur? Pilih yang mana? Kalau kita pengen diuji dengan kenikmatan, ternyata Allah mengatakan banyak, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Maka hati-hati. Allah mengatakan Allah jadikan kesusahan, Allah juga jadikan kebaikan. Ini semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita sebagai hamba yang bertakwa. Entah kita dapat musibah, entah kita dapat kebaikan, mudah-mudahan kita bisa menyikapi hal tersebut dengan baik. Ini yang dikatakan di sini, bahwasanya Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, sesungguhnya setiap jiwa itu akan wafat, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami jadikan keburukan dan kebaikan itu sebagai fitnah. Keburukan di sini kata para ulama, kebaikan di sini kata para ulama, ini kenikmatan dunia. Berarti Allah Subhanahu wa taala menjadikan kenikmatan dunia yang dirasakan oleh manusia ini benar-benar sebagai ujian bagi manusia. Kemudian di ayat yang lain tadi Allah mengatakan juga wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi. Allah mengatakan janganlah kalian pandangkan mata kalian kepada kenikmatan yang kami berikan kepada segerombolan orang. Yang kenikmatan tersebut Allah sebutkan sebagai zahra, sebagai apa tadi? Bunga. Untuk apa? Linaftinahum fihi. Agar kita menguji mereka, apakah dia mau bersyukur ataukah tidak. Berarti dunia ini sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah menciptakan langit dan bumi ini dalam 6 hari untuk apa?
Ini untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Dan ayat-ayat seperti ini banyak. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah menciptakan kehidupan dan kematian ini untuk menguji kalian. Siapakah di antara kalian yang terbaik amalannya? Maka jemaah semua kata Allah Subhanahu wa taala, hakikat yang seperti ini harus kita pahami. 3 hal. Semuanya ayatnya semuanya tergabung-gabung. Tadi makanya saya sebutkan ayatnya itu ulang-ulang. Cuma dari ayat-ayat tersebut para ulama pisah-pisahkan. Ini masuk ke sini, ini masuk ke dalam hakikat dunia hanya sebentar. Ayat ini masuk ke dalam faktor bahwasanya dunia ini hanya sebagai ujian, dan ini hanya sebagai zina perhiasan. Maka 3 poin ini jamaah yang harus kita pahami, yang kalau kita menjalani kehidupan ini kita harus paham. Bahwasanya yang pertama, dunia ini hanya sementara, tidak lama. Siapa yang hidup mau panjang di atas muka bumi? Kita hidup lama di dunia ini juga kita nggak pengen. Tapi tadi betapa banyak orang yang sepuh, kasihan. Apa antum mau hidup 200 tahun? Tidak bisa apa-apa, hanya tergeletak seperti itu. Dunia ini sebentar, lemah, manusia itu sangat lemah. Kita lihat yang dulu orangnya mungkin orang yang sangat kokoh, kuat. Tatkala sudah berumur 70, 80 tahun nggak bisa apa-apa. Ini menandakan bahwasanya kita ini tidak kekal di sini. Waja'akumun nadhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah datang kepada kalian nadhir. Nadhir itu peringatan. Apa peringatan di situ? Kata para ulama, peringatan dalam ayat tersebut maksudnya apa? Uban. Telah datang kepada kalian peringatan. Peringatan bahwasanya kita ini akan wafat. Wahai manusia yang punya uban, ini tanda peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita akan wafat. Makanya kita harus banyak-banyak ingat kematian. Dan inilah orang-orang cerdas disebut oleh Nabi SAW, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Kata Nabi SAW, orang yang paling pintar, paling cerdas itu bukan yang punya gelar doktor, bukan profesor. Tapi kata Nabi, dialah orang-orang yang banyak mengingat kematian dan paling banyak mempersiapkan bekal untuk menghadapi hari kematian. Dunia tidak lama, dunia hanya sebentar. Ingat tadi kata Nabi, bahwasanya saya ini seperti apa tadi? Orang yang berjalan kemudian singgah di bawah pohon. Pohon itulah dunia. Kemudian hakikat kedua tadi apa? Dunia hanya perhiasan hijau dibuat menyilaukan oleh manusia, sehingga manusia ini mengambil dunia sebanyak-banyaknya sampai dia lalai tentang hakikat dunia, bahwasanya itu hanya perhiasan. Oleh karenanya seorang ulama mengatakan dunia ini khamar bagi syaitan. Maka barang siapa yang meminum khamar tersebut, dia akan mabuk sampai nanti dia akan sadar tatkala dia wafat. Maka jangan sampai seperti itu. Kita ngejar dunia, ngotot seakan-akan kita mabuk kepayang dengan dunia, tahu-tahu Allah cabut nyawa kita, barulah kita sadar. Itu kan mengerikan seperti itu. Jangan sampai kita terlena dengan dunia, jangan sampai kita mabuk dalam dunia. Kemudian yang ketiga, sadarlah bahwasanya dunia itu apa? Tempat ujian. Tempat ujian. Seorang mengatakan, Allah mengatakan, tidak salah Umar bin Khattab, bahwasanya hari ini amal bila hisab, nanti pada akhirat al-hisab bila amal. Kita di dunia ini diperintahkan untuk beramal, tapi belum ada hisabnya. Nanti tatkala kita sudah di akhirat, barulah kita dihisab tanpa ada namanya amal. Ikhwan fillah, jamaah semoga Allah Subhanahu wa taala. Sekarang jadi pertanyaan, bagaimana sikap kita di atas muka bumi ini? Tatkala kita sudah paham bahwa inilah 3 poin tentang hakikat dunia, maka sikap kita dijelaskan oleh para ulama menyikapi dunia ini. Jadikanlah yang pertama bahwasanya dunia ini sebagai sarana untuk kita meraih akhirat. Jadikanlah dunia ini sebagai sarana untuk kita mendapatkan akhirat sebanyak-banyaknya. Kata para ulama, dunia ini secara zat tidak tercela. Tidak tercela. Tergantung bagaimana seorang itu menyikapinya. Kalau dia menyikapi dunia itu dengan kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan tersebut. Maka dunia akan menjadi terpuji di sisi dia. Sebaliknya, barang siapa yang menjadikan dunia ini tujuan utama tanpa memperhatikan akhirat, maka dunia menjadi tercela di sisi dia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya'lamuna zahirun minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka ini mengetahui tentang perkara dunia. Ada orang-orang yang dia jago tentang dunia, dia bisa ini, bisa itu, tapi dia lupa dengan perkara akhirat. Ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ada orang-orang menjadikan dunia sebagai sarana akhirat, maka dia dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghi fima ataka Allah ad-dar al-akhirah
wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan carilah tentang akhirat dari dunia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Dan ayat ini jamaah prinsipnya apa berarti? Tujuan kita itu apa? Akhirat. Tapi jangan lupa sama dunia. Sebagian orang kebalik. Cari dunia, jangan lupa sama akhirat. Yang benar yang mana? A atau B? Yang benar tujuan kita akhirat. Tapi jangan lupa cari dunia buat kita makan, buat kita hidup. Sebagian orang tidak. Akhirnya kita ngaji, kita belajar, sibuk. Akhirnya dia sempat-sempatkan buat akhirat. Kebalik seharusnya. Harusnya kita sempat-sempatkan buat dunia, karena fokus kita, tujuan kita apa? Akhirat. Kemudian Allah mengatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbaktilah, berbuat baiklah di dunia ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepada engkau. Jamaah, kalau kita bicara tentang kebaikan Allah, enggak ada habisnya. Dalam ayat ini Allah mengatakan berbuat baiklah di atas muka bumi ini. Manfaatkan dunia ini untuk beramal saleh sebagaimana Allah berbuat baik kepada engkau. Kita kalau bicara tentang kebaikan Allah enggak ada habisnya. Makanya di antara nama Allah Subhanahu wa taala apa? Asy-Syakir atau Asy-Syakur. Yaitu Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama di antara maknanya Allah itu maha baik kepada hambanya. Dan maha baik kepada hambanya itu banyak beragam. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala itu kalau membalas pahala tidak semisal. Allah kalau membalas kebaikan seorang hamba ini berkali-kali lipat. Dalam hadis Nabi mengatakan man hamma bi hasanatin falam ya'malha katabahu Allahu lahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang mengerjakan suatu, yang menghendaki suatu kebaikan, ternyata dia tidak jadi melakukan, maka Allah akan ganjar dia satu kebaikan yang sempurna. Fa in amilah, tapi kalau dia jadi kerjakan, katabahu Allahu lahu asyra hasanatin ila 700 dhifin ila adhafin katsira. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, tapi kalau dia jadi kerjain amalan tersebut, maka Allah akan catatkan bagi dia 10 kebaikan. Bahkan ila 700 dhifin ila 300 kali lipat. Kemudian adhaf katsira, bahkan berkali-kali lipat, terserah Allah Subhanahu wa taala. Ini baiknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau keburukan, kata Nabi SAW, man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahu Allahu lahu hasanatan wahidah. Barang siapa yang menghendaki keburukan kemudian dia enggak jadi lakukan, maka Allah catatkan dia apa jemaah? Satu kebaikan. Fa in amilah, tapi kalau dia jadi lakukan, Allah catatkan berapa? 10, 700 atau berkali-kali lipat? Tidak. Ternyata cuma satu keburukan. Makanya para ulama mengatakan barang siapa nanti yang dijebloskan oleh Allah SWT ke dalam neraka jahanam, ini berarti hamba sudah keterlaluan. Karena kalau kita hitung-hitungan dengan Allah SWT nggak semisal. Allah tulis satu keburukan, tapi kalau tulis kebaikan dikali-kali lipat. Maka kalau tiba-tiba ditimbang, ternyata kebaikan ini lebih rendah daripada keburukan, berarti ini hamba sudah keterlaluan, wajar untuk dia masuk dalam neraka jahanam. Oke, nanti ini bulan Ramadan, sebentar lagi. Pada Jibril datang kepada Nabi SAW, kemudian Jibril mengatakan, syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu. Kata Jibril, sungguh celaka seorang hamba yang dia ketemu bulan Ramadan, kemudian dia masuk lebaran, artinya dia keluar dari bulan Ramadan, kemudian dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, amin. Apa makna amin? Ya Allah, kabulkan. Ini doa seakan-akan kita lihat Jibril kok jahat banget. Kok dia mendoakan keburukan kepada seorang hamba yang dia tidak mendapatkan ampunan. Harusnya kan dia berdoa untuk hamba ini dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kalau kita cek sangat wajar kalau Jibril doakan demikian. Karena di luar bulan Ramadan saja Allah sangat baik. Allah sangat baik. Allah akan dilipat-lipat gandakan pahala seorang. Di bulan Ramadan Allah lebih gandakan lagi. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kata Allah Subhanahu wa taala, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Seorang hamba yang tidak dapat manfaat di bulan Ramadan, berarti ini hamba sudah keterlaluan. Maka kalau dia masuk neraka jahanam, ini hamba memang sudah benar wajar dan memang pantas dia untuk masuk neraka jahanam. Maka hati-hati jamaah subhanahu wa ta'ala. Kita harus paham bahwasanya Allah itu maha baik. Asy-Syakur, Asy-Syakir. Allah itu jika membalas, Allah membalas lebih. Maka jadikan jamaah dunia ini sebagai sarana kebaikan. Apapun yang kita lakukan, usahakan orientasinya apa? Akhirat. Oke, dalam ayat Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita banyak beramal saleh dengan harta.
Contoh misalnya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, infakkanlah harta kalian yang Allah telah berikan kepada kalian. Kita disuruh infak untuk fakir miskin, untuk anak yatim, untuk janda. Ini semua pakai apa? Pakai harta berarti kan? Berarti kita disuruh nyari harta, tapi harta tersebut untuk kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak punya harta, kita nggak bisa sedekah. Maka jadikan tujuan kita mencari harta untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat Abdullah bin Mubarak, seorang ulama, tapi dia punya banyak harta. Untuk apa hartanya? Dia berikan kepada para talibul ilmi, pada penuntut ilmu. Dan penuntut ilmu, kata Imam Ahmad rahimahullah taala, mereka ini adalah orang-orang yang banyak, orang-orang yang melakukan amalan yang paling terbaik di atas muka bumi ini. Itu sahhatun niyah. Kata Imam Ahmad, kalau niatnya benar, maka keluarkan harta-harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita berikan kepada siapapun yang membutuhkan. Kemudian dalam ayat Allah mengatakan rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un dzikrillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah puji orang-orang yang mereka berdagang, ternyata perdagangan tersebut tidak melalaikan mereka terhadap perkara akhirat. Ini dalil bahwasanya orang yang dipuji itu bukan orang yang diam aja tidak kerja teman dia banyak beribadah, tidak. Ini baik. Ada orang tidak kerja tapi dia fokus beribadah, ini baik. Tapi lebih baik daripada itu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, itu orang yang kerja tapi masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, Abu Bakar kerja. Abu Bakar kerja, Umar kerja. Oleh karena itu dikisahkan Umar itu punya teman. Dia ganti-gantian sama teman. Kalau hari ini Umar kerja, temannya yang ngaji. Nanti setelah sore Umar balik ke dia, Umar tanya, tadi Nabi sampaikan apa? Besoknya gantian. Temannya yang kerja, temannya yang ngaji, Umarnya kerja. Nanti setelah sore mereka tukar-tukaran lagi. Tadi Nabi SAW sampaikan ini. Tadi saya sampaikan Umar bekerja, Nabi SAW juga bekerja. Bukan kerjaan itu tercela, tapi yang menjadi masalah kalau kita kerja sampai kita lalai, kita lupa salat, kita lupa beribadah kepada Allah, kita lupa sedekah. Ini yang menjadi tercela oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan sekali lagi, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala bukan orang yang banyak beribadah dan tidak kerja, tapi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang kerja tapi kerjaan tersebut tidak membuat dia lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dan sudah. Oh ya, kita dengarkan azan dulu. Rizal.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-akmalani ala al-bu'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sebentar. Tadi kita sampai bahwasanya di sikap pertama tatkala kita menghadapi dunia itu apa? Jadikan dunia sebagai sarana kita untuk meraih akhirat sebanyak-banyaknya. Mungkin dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan nikmal malus salih dan malus salih. Sungguh baik harta yang baik itu di tangan seorang yang saleh. Kalau harta berada di tangan orang yang tepat, maka ini sangat baik. Dia sedekahkan, dia keluarkan di jalan Allah, dia sedekah, dia bantu fakir miskin, dia bantu anak yatim dan lainnya. Tapi kalau harta di tangan orang-orang yang tidak benar, maka ujung-ujungnya habis untuk perkara dunia sesuai kemauan hawa nafsunya. Maka kita harus paham bahwasanya jadikan dunia ini sebagai wasilah untuk kita mendapatkan akhirat. Jadi tujuan kita akhirat, dunia sebagai sampingan. Jangan sebaliknya, dunia jadi tujuan, akhirat sebagai sampingan. Kemudian yang kedua, yaitu carilah dunia secukupnya. Carilah dunia secukupnya. Artinya nggak usah ngoyo, sampai lembur-lembur. Beda kalau butuh. Tapi kalau kita rasa sudah cukup, kemudian sisanya kita masih bisa untuk beribadah kepada Allah SWT, itu sudah terbaik. Jangan sampai kita ngoyo cari dunia capek-capek, terus orientasinya dunia. Jangan sampai seperti itu. Kata para ulama, cari secukupnya. Ingat tadi Nabi mengatakan, saya ini di dunia hanya sebagai orang yang safar kemudian berhenti di sebuah pohon. Apakah kita mau beli kasur buat taruh di pohon tersebut, terus bikin hal-hal yang sifatnya kekal, kita taruh di situ di pohon tersebut, kita tinggal? Kan kita nggak mau. Makanya Nabi SAW perbedaan seperti itu. Dunia ini tidak kekal. Yang kekal itu al-baqiyatus shalihat. Itu amalan-amalan soleh yang kita lakukan. Itulah yang kita butuh nanti di akhirat kelak. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bermanfaat anak dan harta. Maksud para ulama, kalau tidak soleh. Tapi urusan lain, kalau kita punya anak soleh, kita punya harta yang baik, kita sedekahkan kepada Allah, ini akan bermanfaat pada kita pada hari kiamat. Makanya Allah Subhanahu wa taala wanti-wanti kita, jangan sampai kita berlomba-lomba mencari harta. Alhaakumut takatsur. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh celaka orang yang banyak-banyak mengumpulkan harta, hatta zurtumul maqabir. Dia akan ngumpul terus sampai kapan? Sampai zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kuburan. Kata para ulama, maksudnya sampai dia wafat. Kalau dia wafat, baru dia sadar dunia ini tidak bisa memberikan dia manfaat. Kemudian jamaah semoga Allah SWT, yang terakhir sikap kita yang saya ingin sampaikan pada malam hari ini, yaitu manfaatkan umur kita sebaik-baiknya. Manfaatkan umur kita sebaik-baiknya. Mungkin di antara kita di antara kita ada yang sudah sepuh, ada yang masih muda. Maka yang muda manfaatkan, mumpung dia masih muda, banyak beribadah. Demikian juga sebaliknya, orang-orang yang sudah sepuh, jangan pesimis. Nanti ada yang, karena sebagian orang tua tuh begini, mungkin dia baru kenal ngaji, baru tobat, dia sering ada penyesalan, kenapa ya saya tidak dari dulu seperti ini. Akhirnya dia motong, tidak mau beribadah. Kayaknya percuma, dosa-dosa saya lebih baik daripada amalan soleh saya yang sebentar ini. Ini kejadian ini pernah terjadi kepada Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Fudail bin Iyad pernah ketemu orang udah tua. Kemudian Fudail nanya, berapa umurmu? Kata dia, situna sana. Umur saya sudah 60 tahun. Kata Fudail, fa anta mundu sittina sanatan tasiru ila rabbika tushiku an tablugh. Wahai bapak, berarti selama ini kau sudah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala selama 60 tahun. Berarti enggak lama lagi kau nyampe kepada Allah. Artinya dia mengatakan enggak lama lagi kau wafat. Kenapa? Nabi mengatakan umur kita cuma 60 sampai 70 tahun. Kalau sudah 60 berarti ntar lagi, enggak lama lagi. Terus kata orang ini yang sudah tua, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini pun bertanya, wahai Rasulullah, wahai Fudail, bagaimana hilangnya? Kata Syekh Abdul Razak, seakan-akan orang ini mengatakan, saya dulu ini banyak maksiat. Umur saya kau katakan tidak lama lagi. Terus bagaimana biar saya bisa menutupi umur saya yang sudah dahulu? Yang saya dulu banyak kemaksiatan, mungkin saya makan haram atau yang lainnya, saya cuma tinggal sisa sebentar umur saya.
Kata Fudail bin Iyad, tuhsin fi ma baqi yughfaru laka ma madha wa ma baqi. Caranya kau berbuat baik sekarang sampai kau wafat, maka dosa-dosamu yang akan datang dan dosa-dosamu yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka in asa'ta fi ma baqi ukhidta ma madha wa ma baqi. Sebaliknya, tapi kau kalau masih berbuat keburukan di sisa umurmu saat ini, kau bakal diazab oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara dosamu yang akan datang dan dosa-dosamu yang telah lalu. Berarti kuncinya apa? Beramal. Tidak ada kata terlambat selama nyawa masih dikandung badan. Tidak kata terlambat. Mau sisa umur kita bisa tinggal sehari, mau 2 hari, kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Maksimalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kalau kita rasa memang kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan harta atau kenikmatan lainnya, gunakan semua itu untuk sarana kita menuju akhirat tadi. Digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kita akhirat. Dan cari amalan-amalan yang prioritas jamaah. Makanya kalau kita dalam hadis banyak sekali para sahabat menyebutkan, ya Rasulullah, ayul a'mali ahabbu ilallah. Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka tanya yang paling baik itu apa, amalan apa sih? Berarti amalan itu ada prioritas, ada yang baik, ada yang sedang, dan ada yang biasa-biasa saja. Mereka tanya mana yang paling baik. Kemudian lagi para sahabat tanya, wa ya Rasulullah, man abarrun nas, siapa orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepada dia? Kata Nabi apa? Ummak, ibumu baru bapak. Berarti kan dia tanya, siapa sih orang yang paling berhak saya baiki? Berarti dia cari amalan prioritas. Maka kita jamaah, kita juga demikian. Umur kita nggak panjang, kesempatan kita beramal sedikit, maka cari amalan yang prioritas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya amalan kita sedikit tapi mendatangkan pahala yang sangat banyak. Jadilah orang-orang yang cerdas seperti itu. Ini dekat lagi kita lebaran ala Ramadan. Manfaatkan untuk kita banyak beramal soleh. Ibnu Jauzi mengatakan, kalau kita bisa bicara sama penghuni kubur, kita tanya kepada penghuni kubur, wahai penghuni kubur, kau pengen apa? Tamanna, berangan-anganlah. Maka kata Ibnu Jauzi, niscaya para penghuni kubur ini mereka minta satu permintaan. Apa itu? Saya pengen bisa hidup di bulan Ramadan meskipun hanya sehari. Kenapa? Manfaat. Kalau kita diberikan kenikmatan di bulan Ramadan, kita di pertemuan Ramadan, berarti kita sedang diberikan kenikmatan yang sangat besar. Makanya para salafus saleh dulu, mereka sebelum datang bulan Ramadan, mereka berdoa selama 6 bulan, minta ketemu dengan bulan Ramadan. Setelah keluar dari bulan Ramadan, mereka berdoa lagi 6 bulan, ya Allah, terimalah amalan soleh saya di selama bulan Ramadan. Seakan-akan bulan Ramadan ini inti dari kehidupan. Keluar dari bulan Ramadan berdoa minta diterima. Setelah itu 6 bulan lagi minta ketemukan di bulan Ramadan. Maka jangan sia-siain. Saya ingatkan diri saya pribadi dan jamaah sekalian, tadi umur kita sebentar. Dunia ini tidak lama. Entah kita yang meninggalkan dunia duluan atau dunia yang meninggalkan kita duluan. Maka manfaatkan dunia ini sebaik mungkin agar kita bisa mendapatkan surga setinggi-tingginya dengan cara cari amalan-amalan prioritas. Kemudian yang kedua, cari waktu-waktu yang benar-benar di situ Allah Subhanahu wa taala membuka pahala besar sebesar-besarnya. Di antaranya bulan Ramadan, malam ganjil, malam Lailatul Qadar. Jangan jadi tidur. Usahakan kita punya target. Selama bulan Ramadan saya pengen ini, saya pengen ini. Selama bulan Ramadan saya ingin baca Quran segini. Selama bulan Ramadan saya ingin sedekah segini. Manfaatkan. Karena disitulah pahala amalan soleh dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrun mubarak, kata Allah Subhanahu wa taala, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, al-mubarak ai kathratul khair, yaitu kebaikan yang sangat banyak pada bulan Ramadan. Tidak hanya dari sisi ukhrawi, sisi duniawi pun kita rasakan. Buktinya apa? Banyak kue-kue yang tidak ada di bulan di selain bulan Ramadan, di Ramadan ada keberkahan. Di bulan Ramadan antum dapat THR. Ini keberkahan dari bulan Ramadan. Dan tidak sedikit ukhrawi, dunia pun juga kita rasakan. Maka nasihat saya pribadi jamaah, untuk diri saya pribadi jamaah sekalian, manfaatkan dunia sebaik mungkin. Kita sikapi dunia ini sebagai sarana untuk kita mendapatkan akhirat, dan jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kami sampaikan. Kalau ada benarnya, ini murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya, ini murni dari kebodohan saya dan saya setuju dari kesalahan tersebut. Wallahu taala alam. Mungkin ada pertanyaan? Kayaknya tidak ada. Ayo. Saya tidak bertanya, cuma punya permohonan.
agar materinya ini istilahnya bisa dibukukan begitu, sehingga setelah ini kami bisa mempelajari. Insya Allah nanti ini filenya saya kirim ke Ustaz Sanusi, nanti dibagi sama Bapak. Insya Allah. Jazakallah khair. Ada lagi? Nggak ada, Ustaz. Jangan dipaksa kalau nggak ada untuk pertanyaan. Nggak ada. Atau saya yang nanya? Oh, ya. Silakan Pak. Jazakallah khair. Kurang Pak, kurang kedengeran. Iya. Allah Ta'ala alam, ini Bapak tanya tadi, kok kita terkadang dapat imam beda-beda. Ada yang Assalamualaikum, ada yang Assalamualaikum warahmatullahi, ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketika sholat. Allah Ta'ala alam, memang riwayatnya ada yang beragam. Ada yang mengatakan bahwasanya riwayat satu menyebutkan Nabi itu cuma Assalamualaikum warahmatullahi, ada yang lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga yang mengatakan salam pertama Assalamualaikum warahmatullahi, salam kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya salam. Jangan sampai kita sholat tutup kita tidak salam. Kata Nabi SAW, tahrimu at-takbir wa tahlilu at-taslim. Sholat itu dimulai dengan takbir, kemudian ditutup dengan mulai dengan takbir, kemudian ditutup dengan taslim, yaitu kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bebas kita Assalamualaikum warahmatullahi boleh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga boleh. Allah Ta'ala alam. Saya Ustaz. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, ini pertanyaan saya dan beberapa teman-teman saya. Pertanyaannya masih terkait dengan kayak dunia itu menyalurkan istri. Sebagai pasangan suami istri, sejauh apa suami itu mengingatkan istri yang masih melakukan keburukan, contoh seperti beraurat, mungkin mendengarkan sesuatu yang dilarang Allah, itu sebagai suami itu sejauh apa mengingatkannya, dan apakah dosa istri tersebut ditanggung oleh suaminya? Terima kasih. Ini pertanyaan berat. Allah Ta'ala alam. Ada dua kondisi. Kondisi pertama, ini sesuami nikah sama istrinya memang benar-benar dahulu belum kenal ngaji misalnya, sama-sama orang yang mungkin sama-sama dalam satu kondisi. Misalnya suaminya juga dulu mungkin nggak sholat misalnya, kemudian istrinya sama-sama nggak sholat, sama-sama masih bermaksiat. Kemudian pas nikah tahu-tahu suaminya dapat hidayah, so istrinya belum, makanya disuruh pakai jilbab aja belum mau. Maka kondisi yang benar, yang saya dengar dari Ustaz Syafiq hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan suaminya harus sabar mendakwahi istrinya. Kenapa? Karena saat dia nikahi istrinya itu kondisi seperti itu. Jadi dia mau nggak mau dia harus punya konsekuensi, punya tanggung jawab, harus nemenin istrinya sampai benar. Tentunya ada kesabaran juga. Tapi dia punya porsi besar, punya tanggung jawab lebih besar daripada kondisi yang kedua. Kondisi kedua ini maksudnya apa? Nikahnya sama-sama benar, kemudian tiba-tiba istrinya berubah, atau mungkin itu kondisi kedua, jadi sama-sama benar kemudian kondisinya berubah. Maka ini wajib bagi dia juga untuk menasihati. Tapi kalau kita bicara tentang kesabaran, lebih sabar kondisi yang pertama. Yang kita sebelumnya sama-sama belum hijrah, kemudian tahu-tahu suami dapat hijrah, hidayah duluan. Itu biasanya sebaliknya. Yang terjadi banyak kasus yang dapat hidayah itu siapa? Istrinya. Suaminya mungkin masih bermaksiat, maka kalau kondisi seperti ini dia harus sabar, karena dia tahu suami saya dulu waktu saya menikah sama dia, atau istri saya waktu saya menikah sama dia itu tidak sama dengan saya,
Maka tatkala saya dapat hidayah, ini tanggung jawab saya harus ngajak istri saya atau suami saya biar kita bisa masuk surga bareng. Maka harus butuh ekstra kesabaran. Kalau mau bilang sabar nggak ada batasan. Kecuali kalau sampai suaminya itu memang benar-benar melakukan maksiat yang nggak benar, misalnya dia berzina atau mungkin dia tidak sholat. Karena ulama mengatakan kalau orang tidak sholat wajib diceraikan. Sebagian ulama mengatakan karena dia bisa mengarah kepada kekufuran. Tapi kalau masalah tadi misalnya dia tidak tertutup aurat, selama itu memang dari asalnya dia seperti itu, maka dia wajib dakwain terus. Allah Ta'ala alam. Dosa istri ditanggung. Oh ya, apakah dosa istri ditanggung sama suami? Allah Ta'ala alam. Kalau dia sudah, Allah alam, nggak tahu. Cari tanya Ustaz Sanusi. Ada lagi? Terima kasih. Bisa kalau akhir. Ya Pak, coba kasih mic tadi kayaknya belum selesai. Saya katakan apakah tidak sah seandainya imam itu kalau istrinya tidak taat sama suaminya? Contohnya kalau istrinya itu belum tutup aurat, belum dibapah dan sebagainya, itu apa tidak sah seorang laki-laki jadi imam? Ya, terima kasih. Ada hadis demikian. Di antaranya hadis seperti Nabi SAW mengatakan, la turfa salatuhu sama kalau tidak salah, kalau Nabi SAW. Tapi itu berkaitan dengan satu sisi, kalau tidak salah seorang yang dia sholat kemudian jamaah itu nggak suka kalau dia jadi imam. Mungkin imamnya kepanjangan setengah jam, 2 jam. Suaminya jamaah kesal sama imam ini. Kata para ulama, orang seperti ini imam sholatnya tidak terangkat sholatnya. Allah Ta'ala kayaknya saya ingat, Allah Ta'ala saya ingat saya masuk dalam hadis tersebut. Misalnya ada suami yang istrinya mungkin kebalik, istrinya yang tidak patuh sama suaminya, maka istrinya ini sholatnya tidak terangkat ke langit. Tapi saya harus cek dulu. Tapi kalau itu benar, itu bukan maksudnya sholatnya tidak sah, tapi sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, artinya tidak berpahala. Jadi kasusnya begini, bukan tatkala suami ngajarin istri, kemudian istrinya tidak nurut, suaminya yang nggak sah sholatnya, salah. Kebalik, tatkala suami ngajarin istrinya nggak dengar, nggak patuh, baru masuk dalam hadis tersebut. Tapi Allah Ta'ala saya harus cek dulu hadis itu benar atau tidak. Saya lupa berkaitan hal tersebut. Kalau benar itu benar, maksudnya ada hadis yang riwayat demikian, maka ini menunjukkan bukan tidak sah sholatnya, tapi sholatnya sah tapi tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu Ta'ala alam. Ada lagi? Di sini pertanyaan susah-susah. Jadi Jakarta nggak susah ini. Gak ada. Kalau tidak ada, sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan. Bapak Ibu sudah mau mendengar faedah-faedah yang kami sampaikan. Bisa katakan di awal, mudah-mudahan faedah ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Kalau ada benarnya, ini datangnya murni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada salahnya, maka ini murni dari kebodohan dan kejahilan saya, dan saya siap rujuk dari kesalahan tersebut. Saya tutup subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu setelah kita melakukan sholat, bagi Bapak menunggu Bapak bisa di sebelah utara dan Ibu di sebelah selatan. Terima kasih semuanya.